Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sudomo Wahyu Putro, calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya ditemani oleh Bu Puryani. Beliau adalah guru seni budaya di SMK Negeri 1 Kedaung Sragen. Salam budaya. Ya, Assalamualaikum Bu Puryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah pada hari ini sehat, Pak. Oke, Alhamdulillah ya Bu. Maaf Bu Puryani, kali ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Iya, Pak. Sebab nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas, atau mungkin sebelum saya akan melakukan supervisi. Iya, Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas ini Bu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya. Dan kenapa ini harus saya lakukan percakapan pra-observasi? Karena ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu tujuannya. Iya, Pak. Maaf Ibu, di sini saya bertanya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang saya tuliskan di sini ada 4 poin ya, Pak ya. Yang pertama yaitu mendefinisikan seni rupa dan eksistensinya dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, menganalisis fungsi seni rupa dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, pengelompokan perkembangan seni rupa berdasarkan masa perkembangan, yaitu ada 3 nanti, tradisional, modern, dan kontemporer. Sedangkan yang keempat, memberi contoh karya-karya seni rupa berdasarkan masa perkembangannya. Itu adalah tujuan yang ingin saya capai di dalam rencana pembelajaran saya, Pak. Oh, baik Ibu ya. Jadi di sini nanti ada 4 tujuan yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu laksanakan untuk diobservasi? Ya, ada beberapa area nanti yang akan saya capai. Di antaranya ada area tentang pengetahuan yang harus dipelajari oleh anak-anak. Kemudian yang kedua ada keterampilan. Jadi ada pengetahuan dan juga keterampilan. Nanti siswa dapat membuat satu tulisan, melaporkan sesuai dengan tujuan yang tadi saya sampaikan. Baik Ibu ya. Jadi di sini ada, jadi area pengembangan yang ingin dicapai nanti ada 2 ya Bu ya, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan tadi. Baik. Selanjutnya Ibu, saya ingin mendengarkan dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Yang mungkin bisa dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau mungkin juga metode pembelajarannya Ibu. Karena saya mengajar seni budaya, maka nanti saya akan menggunakan project based learning. Kemudian model ini nanti di samping project based learning, mungkin ada satu lagi nanti yang ingin saya gali dari anak-anak, kemampuan berkreativitas mereka, yaitu discovery dan inquiry. Karena di dalam seni itu tidak semua anak berbakat, tetapi mereka juga harus mengeksplor kemampuan dirinya dengan discovery learning. Itu kan. Iya, baik Ibu. Jadi rencana yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti
menggunakan metode yaitu problem based learning, Sama discovery dan inquiry ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Saya nanti akan menggunakan contoh-contoh yang anak-anak bisa lihat melalui gambar-gambar, kemudian melalui PowerPoint yang akan saya sampaikan. Jadi nanti saya juga menggunakan laptop di dalam penyampaian materi ini kepada siswa-siswa saya. Iya, baik Ibu. Jadi itu tadi yang ingin Ibu gunakan. Selanjutnya Ibu, kapan ini rencananya Ibu akan melakukan kegiatan itu? Mungkin nanti di hari apa, tanggal berapa, atau mungkin juga kelas berapa dan jam keberapa Ibu kira-kira nanti? Saya bisa mengambil pada kelas 10 APHP 1 yang ada di dalam hari Selasa, jamnya jam ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sudomo Wahyu Putro, calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya ditemani oleh Bu Puryani. Beliau adalah guru seni budaya di SMK Negeri 1 Bedawul Sragen. Salam budaya. Assalamualaikum Bu Puryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah pada hari ini sehat Pak. Oke, alhamdulillah ya Bu. Maaf Bu Puryani, kali ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebab nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas, atau mungkin sebelum saya akan melakukan supervisi. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas ini Bu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa ini harus saya lakukan percakapan pra-observasi? Karena ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu tujuannya? Iya. Maaf Ibu, di sini saya bertanya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang saya tuliskan di sini ada 4 poin ya Pak ya. Yang pertama yaitu mendefinisikan seni rupa dan eksistensinya dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, menganalisis fungsi seni rupa dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, pengelompokan perkembangan seni rupa berdasarkan masa perkembangan, yaitu ada 3 nanti, tradisional, modern, dan kontemporer. Sedangkan yang keempat, memberi contoh karya-karya seni rupa berdasarkan masa perkembangannya. Itu adalah tujuan yang ingin saya capai di dalam rencana pembelajaran saya, Pak. Oh, baik Ibu ya. Jadi di sini nanti ada 4 tujuan yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu laksanakan untuk diobservasi? Ya, ada beberapa area nanti yang akan saya capai. Di antaranya ada area tentang pengetahuan yang harus dipelajari oleh anak-anak. Kemudian yang kedua ada keterampilan. Jadi ada pengetahuan dan juga keterampilan. Nanti siswa dapat melakukan, membuat satu tulisan, melaporkan sesuai dengan tujuan yang tadi saya sampaikan. Baik Ibu ya. Jadi di sini ada, jadi area pengembangan yang ingin dicapai nanti ada 2 ya Bu ya, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan tadi. Baik.
Selanjutnya Ibu, saya ingin mendengarkan dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Yang mungkin bisa dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau mungkin juga metode pembelajarannya Ibu. Karena saya mengajar seni budaya, maka nanti saya akan menggunakan project based learning. Kemudian model ini nanti di samping project based learning, mungkin ada satu lagi nanti yang ingin saya gali dari anak-anak, kemampuan berkreativitas mereka, yaitu discovery dan inquiry. Karena di dalam seni itu tidak semua anak berbakat, tetapi mereka juga harus mengeksplor kemampuan dirinya dengan discovery learning. Itu kan. Oke ya, baik Ibu. Jadi rencana yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti menggunakan metode yaitu problem based learning, discovery dan inquiry ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Saya nanti akan menggunakan contoh-contoh yang anak-anak bisa lihat melalui gambar-gambar, kemudian melalui PowerPoint yang akan saya sampaikan. Jadi nanti saya juga menggunakan laptop di dalam penyampaian materi ini kepada siswa-siswa saya. Iya, baik Ibu. Jadi itu tadi yang ingin Ibu gunakan. Selanjutnya Ibu, kapan ini rencananya Ibu akan melakukan kegiatan itu? Mungkin nanti di hari apa, tanggal berapa, atau mungkin juga kelas berapa dan jam keberapa Ibu kira-kira nanti? Saya bisa mengambil pada kelas 10 APHP 1 yang ada di dalam hari Selasa, jamnya jam 6 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Lestari budaya. Oke, terima kasih. Anak-anak semua masih semangat ya? Masih. Oke, suasananya kering, panas, biasanya membuat kita haus itu ya. Tapi terima kasih anak-anak siang ini sudah mempunyai semangat pagi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita bersama. Pada kesempatan ini saya akan mengecek tentang absen dulu. Kalian tadi dari pagi sampai ini sudah jam ke 9 ya, 10 dan 11, ini berarti 2 jam terakhir. Apakah masih lengkap? Mbak Aisyah ada kan? Oke, Mbak Aisyah ada. Terus Hanif Puspita ada kan? Oke. Kemudian 35 Mbak Fiana Nur Yuliani. Ya, berarti semua masih lengkap ya. Terima kasih. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan meningkat kepada kegiatan pembelajaran materi 2 yang berjudul mengamati dan mendeskripsikan karya rupa. Nah, pada kesempatan ini saya tidak menyuruh anak-anak untuk mengumpulkan HP seperti biasanya ya, karena HP ini akan kita gunakan nanti untuk browsing materi yang ada kaitannya dengan pengamatan karya seni rupa, gitu ya. Nah, ada beberapa faktor yang ingin Ibu sampaikan kaitannya dengan materi yang lalu. Kita sudah memperkenalkan pengertian seni, pembagian seni, terus seni rupa yang diberikan kepada kita dalam waktu sampai 1 tahun ke depan, yaitu kita pembahasannya masih seputar fungsi kemudian pengamatan terhadap fungsi seni rupa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah,
kira-kira karya seni rupa apakah yang ada di sekeliling kita. Dan kalian harus bisa nanti menjelaskan apa sih sebetulnya fungsi seni di dalam kehidupan manusia. Apakah seni rupa itu begitu dekat dengan manusia? Jawabannya dekat nggak? Dekat ya. Tas kalian hasil desain, sepatu kalian hasil desain, buku tulis kalian juga hasil desain. Apakah kira-kira kalian merasa bahwa seni rupa ini dekat dengan kehidupan kalian? Ya, dekat dengan kehidupan kita. Nah sekarang Ibu nanti akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian nanti berdiskusi. Sebenarnya apa sih fungsi seni rupa di dalam kehidupan kita, selain kehidupan yang ada di dalam komunitas kalian sebagai siswa, fungsi di dalam kemasyarakatan itu apa juga? Ada nggak fungsi untuk kita secara individu, kemudian fungsi secara kemasyarakatan, terus fungsi kebendaan atau visi kebendaan seperti yang tadi Ibu bilang, sepatu kalian sama tidak, tas kalian sama tidak, terus buku kalian sama tidak. Kalian menjawabnya tidak sama. Mengapa tidak sama? Karena masing-masing orang mempunyai selera yang berbeda. Nah, di kesempatan kali ini saya mempersilahkan kalian nanti untuk browsing apa sih karya seni rupa, kemudian yang dekat sama kehidupan kita. Terus kalian nanti silakan satu kelompok dengan kelompok yang lain mendiskusikan. Anak-anak, sambil kalian melakukan kegiatan membahas atau mengkomunikasikan atau berdiskusi dengan teman-teman itu, jangan ragu untuk saling memberikan pendapat ya, saling memberikan pendapat. Kemudian pendapat itu nanti yang baik dijadikan satu dengan temannya yang lain mengenai pengamatan, sehingga kalian nanti mampu mendeskripsikan dan mampu menceritakan kembali kegiatan diskusi ini, terus mampu memberikan satu kesimpulan juga ya. Kemudian setelah itu nanti masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusi hari ini ya, tentang fungsi daripada seni rupa di dalam kehidupan manusia. Seperti yang di awal tadi saya sudah menanyakan apakah seni rupa ini dekat nggak dengan kehidupan kita, itu ya anak ya. Ya. Silakan dibuat. Jangan lupa nanti laporannya hasil diskusi dituliskan, kemudian dipresentasikan. Kalau nanti terdapat hal-hal yang bisa ditambahkan atau ada yang kurang, bisa ditambahkan oleh ibu ya pada buku tulis. Bagaimana Kak kegiatan hari ini? Ada kesulitan atau tidak? Masih berembuk? Ya, masih berdiskusi. Silakan. Ini kelompok 12 bagaimana? Ada masalah? Tidak. Sudah mendapatkan kesimpulan atau belum? Belum. Oke, dilanjut. Bagaimana kelompok 9? Oh, sudah, berarti tinggal menulis hasil pengamatan. Terima kasih. Bagaimana kelompok 1? Sudah? Apa kira-kira simpulannya? Apakah seni rupa sangat dekat dengan kehidupan manusia? Terus fungsinya apa saja kira-kira?
Selain fungsi individual, apa kira-kira dari pengamatan kalian? Ada nggak fungsi misalnya kemasyarakatan? Ada ya? Ya misalnya seperti di depan sekolah kita tuh ada MMD gambar seragam dari sekolah kita. Dari gambar tersebut berarti kalian tidak perlu lagi bertanya kepada pihak sekolah, karena dari gambar itu kalian sudah mempunyai bayangan, oh nanti modelnya seperti itu, gitu ya. Ya berarti itu merupakan salah satu fungsi seni rupa sebagai fungsi ke masyarakat. Terus misalnya nih, kelompok kalian kan sudah selesai diskusinya. Suatu saat misalnya satu orang berjalan atau pulang sekolah atau berangkat sekolah terus melihat ada gambar di tepian jalan sholawat, gentong bersolawat, ya berarti itu salah satu fungsi seni rupa yang digunakan sebagai sarana untuk penerangan sekaligus untuk penyampaian kegiatan religi atau keagamaan. Ya. Terus apa lagi anak-anak yang kalian dapatkan dari diskusi hari ini? Selain fungsi individual, terus fungsi sosial kemasyarakatan, yang ketiga apa? Belum ditulis. Tiga. Seni rupa bagi kehidupan kebutuhan individu sebagai kebutuhan saya. Pertama, sekarang apakah kalian sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Siap. Oh, siap. Oke, terima kasih. Kelompok manakah yang ingin tampil lebih dulu? Kelompok dua. Kelompoknya Mbak Anif ya? Monggo Mbak Anif silakan ke depan semuanya. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain bisa menyimak, kemudian nanti boleh memberikan satu pertanyaan. Kelompok manakah yang ingin tampil lebih dulu? Kelompok dua. Kelompoknya Mbak Anif ya? Monggo Mbak Anif silakan ke depan semuanya. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain bisa menyimak, kemudian nanti boleh memberikan satu pertanyaan apabila kalian masih belum paham dengan apa yang disampaikan oleh kelompok dua, kelompoknya Mbak Ani. Demikian ya Nana? Ya, silakan Mbak Ani kelompok dua maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi saya tentang fungsi sosial seni rupa di kemasyarakatan.
poster atau baliho yang menginformasikan adanya vaksinasi. Terus yang di bidang agama, baliho adanya acara pengajian, sholawatan, dan lain-lain. Cukup sekian. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Kalau tidak ada anak-anak, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Mbak Eni, terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusi. Silakan duduk kembali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya yang sudah bersedia untuk tampil. Monggo. Silakan, Mbak. Ini kelompok 6 ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang fungsi seni rupa dari fungsi individual. Fungsi individual seni digunakan untuk mengungkapkan rasa atau emosi dengan cara memberikan tanggapan dan menghayakan seseorang terhadap lingkungannya. Ada yang ditanyakan? Apa saja fungsi individual karya seni rupa? Contoh fungsi individual adalah memenuhi kebutuhan seperti pakaian, peralatan makanan, desain rumah, transportasi, dan sebagainya. Bagaimana, Mbak? Jawabannya bisa diterima? Bisa. Ya. Berarti dari semua ini seni rupa ini dekat sekali sama kehidupan kita ya, Nana ya. Dari jawaban yang disampaikan tadi, teman yang lain ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada, cukup ya. Anak-anak, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu, Mbak. Terima kasih. Anak-anak sekali lagi tepuk tangan. Oke. Kita silakan biar kita dulu. SMK Bisa, Oke, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK santun, SMK mandiri, SMK kreatif. Oke. Berikutnya kelompok yang ingin tampil untuk presentasi hasil diskusi berikutnya. Kelompoknya siapa ya? Oh ya, silakan Mbak.
kaitannya dengan fungsi fisik bendaan. Adakah? Tidak ada. Berarti presentasi dari kelompok ini cukup ya, cukup dimengerti dan cukup dipahami. Terima kasih dari kelompoknya Mbak Novel. Silakan kembali ke tempat. Silakan ditutup terlebih dahulu diskusi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, beri tepuk tangan yang Oke, dari kegiatan diskusi hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa anak-anak sudah mampu mencari apa fungsi daripada seni rupa di dalam kehidupan manusia. Nah, dari hasil presentasi tadi ada 3 fungsi yang disampaikan. Yang pertama yaitu fungsi individual. Jadi seni itu bisa dijadikan sebagai satu kegiatan untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hati dan juga pikiran seseorang yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya sekarang yang lagi viral adalah tentang kebakaran ya. Dia bisa mengungkapkan itu melalui satu gambar yang bisa disampaikan kepada orang lain. Jadi menyampaikan pesan. Dan karena waktu sudah mepet anak-anak, kegiatan pembelajaran yang diawali dengan kegiatan diskusi dengan presentasi pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk presentasi dan pembahasan dari fungsi seni yang kedua dan ketiga akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih semua sudah bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam